sekarang kita bakal ngomongin bukan film nih ya. Biasanya kan film mulu ya. Kalau kita ngomongin dan horor biasanya. Tapi sekarang masih horor sih. Masih horor. Judulnya adalah The Revenant. Jadi kan tidak rasid melulu ngomongin drakor. Gue juga bisa dong ngomongin drakor. Walaupun bukan tema yang cinta-cintaan. Benar. Ini dibintangi sama siapa, Pak? Kim Tae-ri. Kim Tae-ri ya. Dia ini yang main apa ya? Oh ini, apa tuh? Main ada judulnya Mr. Sunshine. Oh iya. Handmaiden dia bukan sih? Ada Handmaiden ya, dia ini salah satu alumninya PCW. Menarik nih karena ini temanya supernatural, horror, misteri dan something folklore juga. Folklore dia. Ya, folk horror juga gitu ya. Horornya itu selalu bawa-bawa budaya mereka gitu. Kulturnya itu benar. kuat banget. Ya makanya hantu-hantunya tuh menarik karena tiap ngebahas hantu tuh pasti ada ininya, ada ceritanya kayak gimana. Ada deskripsinya gitu. Iya. Ini hantu apa gitu. Kayak ensiklopedia anjir nonton ini. Kamu nanti ketemu hantu gantung diri, hantu remaja, hantu apa gitu. Itu tuh ada. Misterinya tuh kayaknya sampai sekarang tuh episode 6 ya. Kita udah nonton setengahnya Episode 6. Udah sampai episode 6 tuh. Total mau berapa sih? 12. Baru setengahnya berarti. Baru setengahnya nih kita nonton tuh misterinya masih tetap bikin kita penasaran sih gitu ya. Benar. Kalau gue awalnya sebenarnya justru pesimis, kayak biasa banget ya. Tapi makin kesini, wah ternyata dark juga, terus misterinya makin makin bikin kita apa sih nih gitu kan. Intinya kan di sini tuh si Kim Tae-ri ini jadi karakter namanya Sanyong ya. Ini kalau gue inget ya. Dan dia ini intinya ketempelan sama setan. Ya kalau di sini istilahnya ketempelan aja intinya. Kadang setannya tuh keluar gitu untuk melakukan tindakan yang tidak dia suka gitu kan. Itu bagus sebenarnya ngeliatin rules-nya. Iya, ngeliatin rules-nya gitu. Si setan itu nggak bisa sepenuhnya mengkontrol manusia, benar. Harus ada harus ada red door-nya. Harus ada red door-nya. Ini tuh sebenarnya cerita tentang si Sanyong ini mencari tahu gitu gimana caranya si setan ini tuh lepas gitu ya dari tubuh dia. Ketemu sama si profesor yang juga mempelajari folklore. Profesor folklore yang rumahnya itu pokoknya penuh dengan cahaya. Orang kaya lah. Ngeliatin orang kayanya nggak ini. Benar-benar kelihatan kalau dia tuh kaya gitu. Iya, benar. Di sudut-sudut rumahnya semua nyala gitu. Ada lampu ditanam. Mereka ini gimana gitu untuk solving karena ternyata hantu yang nempelin si Sanyong ini juga pernah membunuh ibunya si profesor. Iya, gitu. ternyata ada kaitannya dengan masa lalunya si Pak Profesor gitu. Benar. Tapi seiring perjalanan mereka mencari tahu tuh ya itu dia yang gue suka ketemu hantu-hantu lain. Ya seperti pada umumnya lah series-series gitu. Selain ada misi utama jadi kayak game juga. Selain ada misi utama ada side quest-nya nih. Iya benar. Si side quest-nya itu juga bikin ke karakternya gitu jadi tumbuh gitu karakternya gitu. Iya pokoknya membantu perkembangan karakternya juga gitu. Setuju gue. Soalnya gue suka si Sanyong sama si profesor ini tuh di awal tuh kayak love hate relationship gitu. Benar. Aduh gue nggak mau bantu, tapi nanti bantu, tapi nanti nggak lagi gitu. Tapi nanti tetap butuh gitu. Nah kayak gitu-gitu. Ini memperlihatkan ikatan gitu. karakter satu dengan karakter lain kan. Dengan dua polisi detektif itu juga kan. Memperlihatkan interaksi mereka lah jadinya gitu. Oke sih. Sambil menyelidiki, entah itu side quest-nya lah, entah itu si plot utama menyelidiki ini siapa sih sebenarnya si hantu jabrik yang mirip kakaknya Son Goku, Raditz. Rambutnya kan jabrik tuh, mirip. Dan yang tadi gue bilang ya, hantu-hantu yang lainnya itu juga dikulik gitu dan seru aja gitu. Variatif. Oh, cuma setan orang penasaran doang gitu kan. Iya, benar. Ada hantu rentenir. Ada hantu pinjol. Bukan hantu atau setan yang sebenarnya seram. Tapi manusia itu sebenarnya lebih serem, lebih menakutkan daripada setan gitu. Dengan udah dibalut aja dengan horor gitu. Iya benar. Itu bagus sih. Ini tuh kayak metafor tapi sebenarnya semuanya beneran jadi. Semua metaforik gitu. Metafor dari perilaku manusia, rentenir, terus rakus, horor kehidupan. Orang yang ditagih-tagih sama pinjol lebih serem Pak daripada datengin pocong keliling misalnya gitu. Lu jangan buka pintu kalau ada yang ngetok. Ya, maksudnya itu kan kayak jendela dua dunia gitu lah ya. Kayak itu rulesnya juga. Rules juga kan. Itu juga bagus sih maksud gua. Kalau lu buka pintu dia masuk gitu kan. Kalau gue jadi inget sama ini sih, Let the right one in. Yeah, let me in kalau remake-nya ya. Ya, Let Me In. Mungkin ini terjadi di kultur-kultur negara manapun. Cuma beda aja ceritanya. Iya, benar. Kenapa kita nggak bisa usir setan itu? Lu harus tahu dulu namanya. Iya kan? Yang si profesor itu juga itu gitu. Sering ada di film-film horor exorcist.
Hollywood. Bener. Lu harus tahu dulu nih namanya siapa, anjir. Nama iblisnya. Baru lu bisa ngusir gitu. Di sini juga gitu, Pak. Kan kalau ada yang kesurupan saha maneh gitu kan. Kalau bahasanya Sunda gitu kan. Udah Indonesia gitu lah ya. Ya maksudnya itu hal-hal yang sebenarnya kita mungkin tahu di kultur kita, tapi di sini ada dengan kemasan yang lebih menarik sih. Ternyata sama gitu. Iya, sama. Cuma beda bahasa dan beda negara aja. Iya, gitu. benar. Tapi kan pendekatannya yang gue suka tetap folklore gitu. Maksudnya dia tetap ngelihat cerita rakyat zaman dulu gitu kan. Kalau di kita mah kadang aduh gua mimpi ketemu ini gitu ya. Maksud gua tuh kalau di kita kan lebih kayak bener-bener pure magic aja, bro. Kalau di sini tuh kayak ada ininya dulu lah, ada basisnya dulu gitu, landasannya gitu. Itu kadang cuma ini buka situs gaib.com gitu. Ada semua dijelaskan. Iya, kalau di Indonesia gitu kan. Lu nyari tahu apa, buka aja di Google. Lu ada tuh semua. Seriesnya tuh mengajak kembali lu baca buku. Iya, benar. Karena kan orang internet gitu. Kembali lagi yuk kita baca buku. Baca sejarah. Iya. itu bagus. Maksudnya sejarah di sini tuh penting gitu, karena bukan yang membentuk gimana si negara ini ada gitu ya, tapi sejarah-sejarah yang mungkin orang nggak pernah tahu jadi tahu gitu lewat ini. Apalagi yang pas episode ini Pak, yang desa, hantunya ke desa semua. itu menarik ya itu. Ada GPS setan. Ada GPS setan loh. Itu baru nih gue lihat nih GPS setan di sini nih. Kalau di sini kayak penunjuk arah kan. Benar. Tapi zaman dulu itu juga ternyata bisa memanggil setan. Iya, benar. Detail-detail kayak ternyata tulisannya kalau diganti dikit setan jadi nggak bisa keluar nih gitu, jadi terkurung di sini. Ada satu adegan yang si profesor ngebaca suratnya yang si bapaknya si Sanyong itu yang udah mati. Ini ditulis pakai tinta merah. Tinta merah kan, benar. Kalau dia profesor folklore, dia tuh nggak mungkin katanya kalau pakai tinta merah, soalnya tinta merah itu bukan apa ya, pokoknya warna yang bukan dipakai gitu lah. Itu detail-detail kecil gitu ya. Kayak film kita mah kayak udah ignore aja gitu. Padahal detail-detail kecil gitu tuh apa ya, menambah kayak penceritaan gitu. Betul. Jadi rich gitu. Kayak kalau lagi makan burger ya, nggak cuma roti dan daging doang. Ada sayurannya, ada ini. Jadi kan pas lu makan gitu kayak rasa gitu. Sama kayak serial gitu. Harus ada detail-detail kecil buat menambah kayak rasanya itu. Gue kan sering ngeliat Kim Terry itu selalu ceria ya di film-filmnya ya. Di sini, emo banget, dikasih karakter yang agak-agak suram, murung. Jadinya bikin nambah kesian. Iya. Gue kalau ngeliat udah kesian gitu. Iya, tapi rambutnya tetap oke sih. Harus itu Pak, harus. Harus tetap panjang dan lurus. Kayaknya biar sesuai sama ininya, hantu rambut terurai. Itu nambah serem juga Pak, kalau dia nanti ke depan jadi nambah serem, jadi nambah misterius. Profesornya juga gitu, polisinya juga gitu. Oke sih. Si bapak-bapak itu kan yang ada di, gue pernah nonton juga di Signal juga, dia jadi polisi juga. Di sini dia jadi polisi juga. Dan jangan lupa Pak, cliffhanger-nya bagus-bagus. Maksudnya itu plot twist yang kayak kita pikir ini ternyata kagak gitu. Terus disimpan ternyata buat episode selanjutnya kan Bang. Sering gitu sih. Dan diikuti oleh tulah lagi. Gue kenapa harus tulah terus? Diikuti dengan teluh darah kan, kayak gitu kan. Ya itu bagus. Di setiap akhir episode gitu. Gantung, tapi gantungnya tuh yang bikin kita berpikir ini si ini nih jangan gitu. Jenis mau nanti iya dan bukan, yang penting itunya bikin menarik dulu. Tarik ulurnya itu, misterinya. Dan di sini Revenant bisa bikin itu gitu. Bikin kita terus menunggu episode selanjutnya. Kita cuman pengen ngomongin first impression aja ya, jadi nggak akan ngomongin skornya, nanti aja lah. Kalau belum selesai juga Pak. Tapi kalian nonton aja, cobain ya. Apalagi yang suka horor, series, dan kultur yang sangat kental ya, Korea. Fansnya Kim Terry, pasti nonton kayaknya. Harus nonton ya. Oke, kalau kayak gitu ya, silakan nonton Revenant ya, ada di Disney All Star. Komen juga kalau udah nonton sampai episode 6 gimana ya menurut kalian, suka atau enggak. Dan kita tunggu aja ya sampai episode terakhir bakal kayak gimana nih. Nanti kita terusin reviewnya. Yoi. Oke, ini karena baterainya mau habis juga, jadi ya udah ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.